Bapak Miftah Hilmi Hidayatullah Al-Jamhum selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah. Yang terhormat rekan-rekan mahasiswa Fakultas Psikologi untuk Samadalan yang saya muliakan dan hormati, sidang jamaah rahimakumullah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha la zu fadlin 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu qata'a 'amaluhu ila min thalathah, min shadaqatin jariyah wa ilmi yuntafa'u bih wa walidin salih yad'u lah." Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahil karim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan wal afiat, dan kita masih diberikan kesempatan juga untuk bisa hidup dan menikmati alam dunia ini. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi dan Rasul terakhir kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan para umatnya hingga akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini untuk menuntun manusia dari zaman jahiliyah kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Rasulullah lah juga yang mana telah memberikan kita pedoman agar kita bisa mendapatkan akhlakul karimah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan bagimu. Sedang jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Wisnu Subekti yang merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang mana saat ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan tausiah kepada sidang jamaah dimanapun berada. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tausiah yang bertemakan analogi waktu dengan kehidupan. Tema ini saya angkat dikarenakan kita sering mengetahui bahwa adanya perumpamaan time is money, waktu adalah uang. Yang mana penerjemahan dari time is money atau waktu adalah uang ini adalah jikalau manusia diberikan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan selama di dunia ini, seharusnya digunakan untuk melakukan hal-hal yang terpuji, mencari sesuatu yang dapat menghidupi kebutuhannya secara layak namun juga harus halal, dan juga mampu menyeimbangkan kehidupan di dunia dan juga mencari bekal untuk kehidupan di akhirat. Namun sudah bukan rahasia umum lagi. Bahkan secara terang-terangan kita bisa melihat saudara-saudara kita yang masih saja hingga detik ini masih mengikuti hawa nafsunya untuk menggunakan waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan maksiat yang memang tidak disukai dan juga menimbulkan dosa. Padahal sejatinya manusia diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup di dunia yang sementara dan fana ini untuk memperbaiki, untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya demi kehidupan yang kekal nanti di akhirat. Karena sejatinya dunia ini hanya sementara. Hadirin jamaah rahimakumullah dimanapun berada. Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan kepada umat manusia ada 2 waktu, yaitu waktu di malam hari dan juga waktu di siang hari. Waktu di siang hari, Allah menemani perjalanan hidup manusia dengan benda langit yang selalu bersinar terang benderang, yaitu matahari. Sedangkan di malam hari, Allah juga memberikan kita benda langit yang indah, gemerlap-gemerlipnya bintang, dan juga sinar terang benderang dari bulan. Semua yang diciptakan oleh Allah itu difungsikan secara manusia dengan gratis, secara cuma-cuma. Allah tidak menuntut apapun. Allah tidak menuntut bayaran dari manusia. Semua itu Allah berikan kepada umat manusia agar umat manusia dapat memanfaatkan dengan baik. Karena memang di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang besar yang Allah berikan. Dan hikmah dari pelajaran besar itu dituangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nur ayat 44 dan juga surat Al-Mu'min ayat 61. Pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termaktub dalam Quran surat An-Nur ayat 44. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Yuqalibullahu al-laila wan-nahar. Inna fi dzalika la'ibratan li'ulil absar. Allah lah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar. Pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Pelajaran besar seperti apa? Yang pertama adalah Allah menjadikan waktu di siang hari agar manusia dapat menggunakan untuk mencari pekerjaan, mencari nafkah, mencari rezeki dengan jalan yang halalan thayyiban dan juga kerja keras. Semua kebutuhan hidup manusia sehari-hari dapat dipenuhi dengan jalan manusia itu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan itu dengan jalan mencari rezeki yang halalan thayyiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil yaitu di malam hari, Allah menjadikan waktu di malam hari untuk dipergunakan oleh umat manusia untuk beristirahat atau tidur. Beristirahat dari segala aktivitas di siang hari agar dapat atau mencas energi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di keesokan harinya lagi. Pelajaran besar ini Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 61. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsir. Innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Sidang jamaah rahimakumullah, Allah berfirman, wal fajar, demi fajar. Fajar dapat dianalogikan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Jika bayi menangis pertanda ia memiliki roh dan bertanda bahwa bayi tersebut hidup. Rasulullah menganjurkan agar diperdengarkan azan di telinga kanan dan kemudian iqamah di telinga kiri yang berfungsi untuk menghindarkan bayi dari gangguan syaitan. Waktu fajar tidaklah berjalan lama. Karena sejatinya kita bisa mengetahui bahwasannya waktu fajar yaitu ketika matahari akan terus naik hingga sepenggalahan antara jam 7:30 sampai dengan jam 9. Yang dapat dianalogikan bahwasannya kehidupan manusia di masa bayi itu seperti tidak terasa pertumbuhan dan kembangnya begitu cepat. Baru saja kemarin dia baru lahir, kemudian beberapa
minggu kemudian tiba-tiba terasa sangat cepat dia sudah bisa berjalan, merangkak seperti itu. Tidak terasa kemudian dia sudah mencapai ke usia anak-anak, kemudian kembali tumbuh dan berkembang hingga mendekati usia remaja. Seperti itulah analogi dari wal fajar. Kemudian Allah berfirman, wad duha, demi matahari yang sedang meninggi. Waktu duha dilambangkan dengan masa remaja yang penuh semangat dan juga energi. Seiring matahari yang mulai memanas, kaum muda adalah titik emosi yang sulit dikontrol dan mudah meluap. Meski begitu, kaula muda selalu diberikan sanjungan dan diunggulkan oleh generasi yang lebih tua sebagai generasi penerus dan generasi pelurus, yang maknanya adalah meluruskan segala sesuatu yang menyimpang dan mengembangkan segala ilmu-ilmu pengetahuan yang sebelumnya masih agak terbelakang. Setelah berlalunya masa remaja, maka akan disusul kemudian dengan waktu zuhur, yang mana Allah berfirman, wan nahari iza tajalla, demi siang apabila terang benderang, yaitu ketika matahari berada tepat di atas kepala. Di saat inilah cahayanya sangat panas. Bahkan orang pun tidak berani berjalan di jalan aspal tanpa alas kaki dan pelindung kepala ketika masuk di waktu ini, karena panas yang terik. Manusia yang tengah berada di waktu zuhur dan dapat dianalogikan pada waktu zuhur ini, yaitu tipe orang yang digambarkan sebagai orang yang sedang berada di puncak karirnya dan sedang sukses dalam meraih cita-cita yang diinginkan. Dan saat ini adalah masa-masa yang mana manusia sangat produktif karena badannya masih segar, badan masih bugar, jiwa raganya juga penuh semangat, akal dan pikirannya sangat aktif dan kreatif. Terlebih lagi jika memang orang tersebut memiliki gelar-gelar seperti sarjana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu akan terus berjalan. Matahari tidak selamanya di atas kepala atau di waktu zuhur. Seperti halnya umur manusia yang terus bertambah dan berubah secara perlahan, namun pasti mentari akan terus miring dan tergelincir ke barat. Bayang-bayang mentari beralih ke sebelah timur, dan terik matahari makin berkurang. Begitulah waktu zuhur pergi, waktu asar datang mengganti. Waktu asar melambangkan umur dan karir seseorang yang sudah mulai menurun. Kecekatan, kelincahan, dan kekuatan badannya tidak seperti di waktu muda dulu. Makanan yang dimakan telah banyak yang harus diseleksi agar kesehatan tidak menurun. Usia ketika menginjak waktu asar, maka saatnya malaikat Israel hendak bertamu untuk melakukan tugasnya, yaitu mencabut nyawa. Ya, meski kematian datangnya tanpa kenal waktu, usia dan tidak pandang bulu. Jadi belum tentu memang kita dicabut nyawanya ketika memang sudah tua. Bahkan di waktu muda pun bisa saja. Namun ketika seorang memang diberi kesempatan hingga usianya dapat menginjak di analogi waktu asar ini, maka segera mungkin harus mempersiapkan diri menuju kematian. Sinyal orang-orang yang tengah menginjak usia asar adalah seperti dalam sajak ini. Uban putih mulai bertabur, kulit berangsur-angsur mengendur. Pandangan mata mulai kabur, gigi telah banyak yang gugur. Yang dimakan tinggallah bubur, pertanda dekat ke liang kubur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, perjalanan waktu asar yang pergi akan disusul dengan datangnya waktu maghrib dan isya yang melambangkan kematian. Allah berfirman, "Wal-laili iza yaghsha." Demi malam ketika menutupi dengan kelam. Wal-laili iza saja. Demi malam bila telah sunyi. Inilah waktu
yang paling diketakuti oleh umat manusia. Maghrib adalah saat tenggelamnya mentari dari barat, seiring datangnya malam yang gelap gulita di waktu Isya. Bila mentari telah tenggelam di balik tirai senja, kita tidak perlu gelisah, karena esok pagi akan muncul lagi dari timur. Tapi bila tubuh telah terkubur di balik nisan pekuburan, apa yang harus dikata? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jatah hidup kepada manusia hanya sekali. Roh atau nyawa itu hanya sekali, yang artinya satu nyawa untuk satu kehidupan. Terbukti dari sekian banyak saudara-saudara yang kita antarkan menuju ke liang lahat peristirahatan terakhirnya, tak ada satupun yang datang kembali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan datangnya waktu maghrib dan isya yang melambangkan kematian, maka tamatlah dan berakhirlah perjalanan hidup manusia, kecuali 3 amal ibadahnya, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Iza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasah, min sadaqatin jariyah wa ilmi yuntafa'u bih wa walidin salihah yad'ulah. Jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan kesempatan, hendaknya mari kita pergunakan dengan baik demi hidup yang layak di dunia dan mempersiapkan bekal di akhirat kelak. Selagi masih ada waktu, mari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobatan nasuh, lalu berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan lagi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menjadi evaluasi, koreksi, dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan khilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari Irian, kuliah di Jogja, cukup sekian. Sampai jumpa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali kebaikan dengan bismillah, serahkan semua pada Allah semata, akhiri ucapan